Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pupuk organik padat hasil dari fermentasi kotoran hewan, dan di sini kami menggunakan tai kambing. Proses pemeraman selama 4 minggu atau 1 bulan. Di sini proses fermentasinya sudah berhasil. Dicirikan tekstur dari tai kambingnya sudah lunak, aroma atau bau sudah tidak menyengat. Pupuk organik padat ini siap untuk digunakan. Lalu bagaimana tata cara membuat fermentasi kotoran hewan sehingga bisa menjadi pupuk? Inilah tata cara membuat pupuk organik padat dari kotoran hewan dari awal sampai prosesnya selesai. Ini bahan utamanya yang akan kami lakukan fermentasi untuk bisa dijadikan pupuk. Ini dari tai kambing, kondisi masih baru, kami coba perlihatkan teksturnya seperti ini. Secara kasat mata ini masih belum terlalu lunak. Kemudian baunya masih terasa bau amoniak. Lalu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana tata caranya? Baik, kami mulai. Ini adalah bahan-bahannya. Ini kami sediakan bakteri dari fermentator. Kita menggunakan E4. Tetes tebu atau mulase bisa diganti dengan minuman probiotik dan juga dengan gula merah. Kemudian ini bahan yang akan kami lakukan fermentasi, yaitu kotoran kambing. Mudah didapat pada peternak kambing. Estimasi beratnya antara 10 sampai dengan 12 kg. Sebenarnya bahan bisa ditambah dengan material lain yang mempunyai kadar unsur hara seperti dedak halus, cangkang telur yang sudah dihancurkan, bahan-bahan dapur yang sudah basi semisal nasi basi atau mungkin sayuran basi, dan juga bahan-bahan lainnya. Khusus kali ini kami hanya menggunakan bahan tunggal, yaitu kotoran hewan dari kotoran kambing. Lanjut tata cara ke pengolahannya. Siapkan air sekitar setengah sampai dengan 1 liter air, lalu masukkan E4 dan tetes tebu. Adapun dosisnya, untuk E4 kami menggunakan 10 ml, kemudian tetes tebunya kami menggunakan 2 kalinya, yaitu 20 ml. Campurkan E4 dan tetes tebu pada air, aduk kemudian diamkan sekitar 5 sampai dengan 10 menit sebelum digunakan. Tujuannya adalah bakteri E4-nya bisa benar-benar aktif terlebih dahulu. Setelah didiamkan, kemudian siram larutan tersebut pada bahan yang ingin dilakukan fermentasi, dalam hal ini adalah tai kambing. Penyiraman usahakan merata di semua bagian yang akan dilakukan fermentasi. Air digunakan secukupnya saja dan usahakan jangan terlalu basah. Bisa sambil dilakukan pengadukan untuk tai kambingnya supaya lebih benar-benar merata. Kemudian plastik wadah dari tai kambing usahakan jangan terjadi kebocoran. Kemudian lakukan penutupan dengan cara mengikat di bagian penutup. Usahakan diikat serapat mungkin, jangan ada kebocoran. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses fermentasinya. Penempatan diusahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Jika memungkinkan, berikan tambahan untuk wadahnya. Berikan pemberat di bagian atas supaya proses fermentasinya benar-benar anaerob atau tanpa udara. Dan prosesnya sudah selesai. Dan ini merupakan update-nya setelah 2 minggu. Kami akan coba periksa kondisinya. Kondisi wadah di sini tidak terjadi kebocoran, masih utuh, tertutup rapat. Kami skip dulu untuk membuka bagian dalamnya. Sambil diperiksa, kita lakukan pengadukan. Dan di sini menurut kami teksturnya belum terlalu lunak atau masih keras. Bau amoniaknya juga masih terasa walaupun tidak terlalu menyengat seperti awal. Jadi menurut kami proses fermentasinya perlu dilanjutkan, artinya ini masih belum selesai. Kemungkinan butuh waktu sekitaran 2 minggu lagi. Jadi sebaiknya proses kami lanjutkan. Di sini kami kembalikan dalam posisi awal. Lanjut 1 bulan kemudian dari mulai awal pembuatan. Ini kondisinya masih belum kami buka. Dan inilah fermentasi dari kotoran hewan yang berlangsung selama 4 minggu atau 1 bulan. Kami sampaikan secara aroma mengenai bahan ini yang tadinya berbau amoniak, sekarang sudah minim banget bau amoniaknya dan ada aroma seperti aroma tape. Lanjut kami periksa mengenai teksturnya. Ini yang di awal tadinya itu keras, sudah berubah menjadi lunak. Material dari kotoran kambingnya juga mudah untuk dilunakkan, menandakan bahwa pupuk organik padat ini telah berhasil dalam proses fermentasinya. Langkah selanjutnya yaitu dibiarkan atau diangin-anginkan terlebih dahulu dalam kondisi plastik terbuka. Bisa juga ditempatkan di tempat wadah yang baru. Apabila ada wadah yang lebih luas, itu akan lebih baik. Dalam proses diangin-anginkan, tujuannya adalah
gas amoniak yang masih tersisa di dalam media supaya bisa hilang. Eksekusinya cukup didiamkan saja dalam keadaan terbuka minimal 1 jam atau bisa sambil dibantu untuk diaduk-aduk. Setelah proses diangin-anginkan sudah terasa cukup, yaitu ditandai bau amoniaknya itu sudah berkurang, pupuk organik padat ini bisa langsung digunakan. Cara penggunanya pun cukup praktis, yaitu dengan cara ditabur ke media, dan ini kebetulan ada tambu lampot yang rencana akan kami lakukan pemberian pupuk organik padat ini. Untuk planter bag yang bervolume 50 liter, cukup berikan 3 sendok sekop, tabur secara melingkar, mengitari dari batang tanaman, dan usahakan bisa benar-benar merata. Dan ini kondisinya setelah pupuk kami ratakan ke media tanaman ini. Sekali lagi ukuran planter bag 50 liter, kemudian tinggi tanaman sekitar 1,5 meter. Untuk tanaman yang ukuran dari medianya relatif kecil, penggunaan pupuknya disesuaikan saja. Ini contohnya ada tanaman yang masih di dalam polybag, cukup diberikan 1 sendok sekop. Kemudian untuk tanaman yang dilakukan penanaman langsung ke tanah atau istilahnya grounding, cara pembeliannya adalah dengan cara memberikan pupuk melingkari dari batang tanaman. Kemudian untuk campuran media sebagai media tanam, cukup berikan 1/4 dari bagian media tanam, di mana 3/4-nya adalah tanah dan campuran sekam. Demikian tata cara membuat pupuk organik padat dari kotoran hewan. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.